Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Yang kami hormati Fadilatul Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati Bapak Herdadi sekeluarga yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bareng. Ini namanya Aula Produksi Singkong D9. Kalau saya lihat dari tema kajiannya, kerja nyaman, hati tenang, saya tadi berpikir, oh berarti ini khusus untuk karyawan. Tapi ternyata yang hadir bapaknya karyawan, ibunya karyawan, Pak D-nya karyawan, simbahnya karyawan gitu. Jadi ternyata adalah warga sekitar dan undangan. Ini bapak karyawan? Buatan? Alhamdulillah. Oke, semoga nanti bisa memberikan manfaat bersama. Karena apapun itu yang namanya ilmu dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan tadi saya sempat kaget, kok banyak minyak goreng. Terus saya tanya, ini damel napa mas? Hadiah. Nah, maka insya Allah siapa yang paling semangat dapat hadiah. Lenitanya pripun Pak? Pokoknya dari mulai awal sampai akhir kok gak ngantuk. Nah, insya Allah nanti dapat hadiah. Hadiah utamanya adalah semuanya boleh pulang setelah kajian selesai. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah taala sebagai hambanya yang beriman. Hamba yang menyadari bahwa akan ada kehidupan yang kedua setelah kita nanti dimatikan oleh Allah. Kehidupan kapan itu? Kehidupan di hari akhir. Di saat semua manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hisab. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang isinya beramal, tidak ada hisab. Besok isinya hisab, tidak ada amal. Sehingga karena kita menyadari sedaya manungsa badhe dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka sudah saatnya kita persiapan anggene nglakoni ketaatan, berusaha untuk menyesuaikan dengan aturan, sebab nanti Allah bakal tanya ke kita. Wonten setunggalipun ulama namanya Fudail bin Iyad. Sinten Pak? Fudail. Coba diwangsuli Pak. Tadi namanya sinten Pak? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yang usianya 60 ke atas. Sinten? Atau ibu-ibu? Coba yang 60 ke atas boleh jawab. Yang di bawah 60 jangan jawab dulu. Sinten? Angkat tangan. Nggih. Ulama. Nggih, sinten niku asmane? Fudail bin kula sing jawab nih ngeten iki. Fudail bin Iyad. Nggih. Tidak jadi dapat hadiah. Jadi Fudail bin Iyad ini salah satu ulama di zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu zaman napa to, Pak? Nggih, sezaman dengan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang berusia 60 tahun. Terus piyambake tanglet, "Kamarra 'alaika minas sana?" Berapa umurmu? Orang itu menjawab, "Situna sanatan, 60 tahun." Kemudian
Fudail mengatakan, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Bapak itu sudah melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Masya Allah. Dan saya yang paling sepuh ya so pinten, yang paling senior. Pinten Simbai? Pinten? 82. Masya Allah. Ada yang 82 setengah? Di atas 82 masih ada? Ibu-ibu enten di atas 82? Masya Allah. Dapat hadiah. Satu, mungkin satu. Hah? Apa? Satu. Nah, biar nanti lebih banyak. Ya soal 82 terus dahar gorengan betul. Oh, terus ya, alhamdulillah, insyaallah ya. Ini Solo 3 niku ya sehat-sehat alhamdulillah. Jadi orang melakukan perjalanan menuju Allah sepanjang umur yang Allah berikan. Kalau orang jalan kaki selama 82 tahun itu sampai mana, Pak? Mulai Solo 3 niku dugi pundi niku? Keliling Pulau Jawa. Mungkin bolak-balik berkali-kali. Artinya manusia hidup ini sudah melakukan perjalanan yang demikian jauh sesuai dengan umur yang Allah berikan kepadanya. Hampir saja mau sampai, Mbak. 82 tahun melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Maka orang tadi pun langsung kaget. Terus piyambake membaca kalimat istirja. Istirja niku pripun? Kalimat istirja. Ada yang tahu? Angkat tangan. Nggih, pripun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat hadiah. Orang itu langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bertanya, arafta ma makna? Sampean ngerti apa arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bagaimana maknanya? Kemudian Fudail menjelaskan, inna lillahi sak temene awake dhewe niki milik Allah. Wa inna lahu abid, maka kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Kalau kita mengakui kita ini milik Allah, maka jangan sampai nyembah kepada selain Allah. Wonten sing rupane sajen, wonten sing rupane napa meneh? Nyembah kepada batu, pohon dan seterusnya. Nyuwun sewu nggih. Terkadang kan orang itu enggak sadar kalau sebenarnya dia sudah melakukan sesembahan kepada selain Allah, dan itu bisa menyebabkan sedaya amal ibadah hilang, nggak ada makna. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nek awakmu Muhammad nglakoni syirik, maka sedaya amalmu bakal hapus. Aturan ini tidak ada pengecualian. Allah tidak memberikan toleransi. Sinten mawon sing nglakoni syirik, mbah rupane nabi, napa senese nabi, pokoknya nglakoni syirik, seluruh amalnya hilang. Karena kita ini milik Allah. Inna lillah. Saat temennya awake dhewe milik Allah, mongko aja sampai ngibadah kepada selain Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Saat temennya awake dhewe bakal balik menuju Allah. Sedaya menungso niku bakal balik pulang. Pulang kepada siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Menungso, saat temennya awakmu kabeh niku kesel. Kesel kenapa? Karena dia menjalani hidup ini melakukan perjalanan menuju Allah. Famulaqih, sampai awakmu ketemu Allah. Maka Fudail mengingatkan, wa man alima annahu ilaihi raji. Sapa sing wis ngerti piyambake bakal balik marang Gusti Allah, falya'lam annahu mas'ulun. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'id lil mas'alati jawaban. Maka dia harus tahu kalau dia bakal ditanya oleh Allah. Dan siapa yang sadar kalau dia ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban untuk menjawab pertanyaan Allah. Pun persiapan jawabannya dereng.
Nanti Allah bakal takkan nopo lho Pak. Allah akan bertanya tentang semua yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW ngendika, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba ora bakalan geser nalikane hari kiamat sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Napa mawon niku? An umrihi fima afna. Allah bakal tanya umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Umur niku napa? Umur niku napa? Waktu. Sehingga kita diberi oleh Allah waktu, Allah bakal bertanya, kowe diparingi waktu dienggo apa? Apa dienggo nyekrol HP? Kajian durung rampung wis nyekel HP. Sing pundi to Pak Ustaz? Nah, ini kalau sing ngarep-ngarep niku. Oh niku nyatet pengajian. Jadi kita akan ditanya oleh Allah tentang umur. Yang kedua, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Menungso bakal ditanya tentang hartanya. Kowe entuk donya saka ndi? Wa fima anfaqa, termasuk juga bagaimana cara dia menyalurkan hartanya. Duitmu dienggo apa? Karena semua orang dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan harta, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Nomor 3, wa an ilmihi madza amila bihi. Menungso bakal ditanya oleh Allah berkaitan dengan ilmunya. Kowe lak wis ngerti to, nek kaya ngene ra entuk. Awakmu gak ngerti to, kalau ngene wajib, seperti ini haram, kok tetap dilanggar? Nanti akan ditanya oleh Allah. Dia sudah punya ilmu, pengetahuan tentang hukum tertentu, tapi terkadang tidak ditaati. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa an jasadihi fima abla. Allah bakal tanya tentang jasad, awak sehat, seger, iku dienggo apa? Kowe ndise iso lunga ado, awakmu sehat, dienggo apa? Ya Allah, aku gunakan badanku untuk mancing. Diterima enggak jawaban kata sendiri Pak? Hanya habis untuk mancing. Nek mancing itu biasanya dugi jam pinten Pak? Sampai subuh. Jam 8 mangkat, jam 9 mangkat, dugi subuh. Temu di Pak, tahajud. Mancing kok tahajud. Kok betah gitu. Hilang waktunya, bergadang tidak tidur, mau sangu kopi karo cemilan, nggo mancing, esok-esok monggo cetul. Ini orang kurang gawean ya. Waktunya hilang, badannya mungkin rusak karena dia nggak tidur malam, ditambah lagi kegiatannya tidak bermanfaat. Maka jangan sampai kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Cuman wong mancing nih dikandani ya tetap ngeyel. Omah muring tetap mancing. Nggih Bu. Di bojo nek seneng mancing jeneng remen mboten Bu? Hah? Mboten, oh dikei iwak kok gak. Hilang terus Pak Ustaz. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, kita ini sedang bekerja untuk Allah. Maka waktu yang diberikan oleh Allah, jasad sehat yang diberikan oleh Allah, awak waras yang diberikan oleh Allah, itu modal. Nah, awakmu tidak menggunakan modal ini dengan baik, nanti yang terjadi adalah penyesalan. Karena itu Nabi SAW sering mengingatkan terkait dua nikmat niki. Nikmat apa niku Pak? Waktu luang, awak sehat, badan sehat. Nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat kathah menungso sing tertipu. Tertipu tegese boten dimanfaatkan dengan baik. Sehingga ketika dia memilikinya, dia tidak manfaatkan dengan maksimal. Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Nalikane sehat ora dienggo sing apik, nalikane duwe waktu luang mung dibuang-buang. Sehingga dua nikmat ini
menjadi tersia-siakan. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar menjenguk orang sakit. Napa to Pak manfaatnya menjenguk wong lara niku Pak? Apa keutamaan menjenguk orang sakit? Ya, monggo. Menambah umur panjang. Terus nambahin apa mulai? Menjenguk orang sakit, nambahi umur panjang. Tambah syukur, nggih leres. Yang jawab tambah syukur dapat hadiah. Terus piyanton ingkang menjenguk orang sakit, dia nanti akan bisa merasakan, Masya Allah, wong loro kono deloken niku. Badannya penuh dengan selang, irunge pasang selang, mulutnya pasang selang, kabeh dipasangi selang. Arab gerak loro. Kita walhamdulillah nggih, bisa bergerak kemanapun, makan semuanya rasanya enak karena wong loro diparingi napa-napa rasanya pripun Pak? Pahit. Kayak soto pahit, paringi sate pahit, siti yo tambah pahit. Karena apa sakit. Maka kalau kita ini sehat, Allah berikan nikmat apapun rasanya sesuai dengan apa yang ada di situ. Sing legi, krasa legi, gurih krasa gurih. Kula niki nanti kepanggih piantun yuswane 80 tahun, Pak. Terus piyambake ngendika, aku iki mangan apa wae hambar. Berarti legi rasane hambar, gurih rasane hambar, asin ya rasane hambar. Wah, ning ngono sampean hemat lho, Pak. Wis rasa tuku panganan sing larang-larang. Wong kabeh rasane hambar. Indra pengecapan dicabut oleh Allah. Sehingga semua makanan yang dia rasakan hambar, enggak ada rasa. Itulah manusia. Dia diberi oleh Allah keterbatasan untuk bisa menikmati materi dunia. Padahal orangnya belum meninggal, tapi sudah nggak bisa menikmati materi dunia. Baik, kembali kepada cerita tadi. Terus nalikane Fudal sudah menjelaskan seperti ini. Persiapkan pertanyaan, persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Maka orang tadi semakin ketakutan. Kemudian beliau bertanya, "Famal hilah?" Terus piye carane agar aku bisa selamat ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Fudail, yasirun liman yassarahullah. Gampang anggene wong sing diberi kemudahan oleh Allah. Gampang kanggone wong sing diberi kemudahan oleh Allah. Lalu beliau ngasih nasihat yang layak untuk ditulis dengan tinta air mata. Pripun kalimatnya, Pak? Kalau bisa dihafalkan ya. Beliau mengatakan, tuhsin fi ma baqiya yughfar laka ma baqiya wa ma madha fa innaka in asa'ta fi ma baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Penapal? Alhamdulillah. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Maka kau akan diampuni untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Sebab kalau kamu masih tidak bisa berbuat baik di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kau akan dihukum oleh Allah dengan dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Tegese pripun, Pak? Menungso niku tergantung pucuke. Nek pucuke apik, sedaya dianggap apik. Nek pucuke elek, sedaya dihitung elek. Nek wis umur ya sadar, aku ki wis swidak, wis 70, wis sediluk engkas arep mulai
saklawase. Nggih, Pak. Sudah menyadari seperti itu, berarti seharusnya gimana? Sisa usia jangan sampai termanfaatkan untuk hal yang buruk. Di sisa usia sudah mulai harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nopo, Pak? Hindari apa yang dilarang oleh Allah, kerjakan bagian yang wajib, syukur-syukur nggak ada amalan sing sunnah, insya Allah mudah-mudahan nanti entuk husnul khatimah. Ini penting. Jadi kata kuncinya adalah berbuat baiklah di sisa usiamu. Seluruh dosamu di masa silam dan di masa mendatang akan diampuni. Kalau kau sudah berada di sisa usia, kau awakmu sak durung berubah. Kadang nyuwun sewu wonten tiyang niku dereng sadar usia. Wonten mboten, Pak? Tambah tua tambah galak. Wonten ngoten niku? Hah? Mboten nggih? Teng mriki mboten enten. Nembe pangaosan kok, Pak. Nyuwun sewu ibu-ibu. Bapake langkung sepuh, langkung galak napa langkung baik hati? Rawani jawab. Sehingga ada sebagian orang tua yang dia itu makin tua tapi makin gak karuan. Wes pokoke kudu aku sing menang. Ana apa sae dik seneni. Sampai anake bojone niku bingung. Bapake tambah tua, tambah galak ini. Pripun, Pak? Sehingga ketika tersinggung sedikit, wah langsung muntap. Okay. Kalau ada apa sedikit gak cocok, langsung nesu. Ini contoh berbahaya. Wes to, Pak. Nek wes wayahe kaya ngene, sudah seharusnya dia ini lebih banyak minta kerelaan ketika berhubungan dengan yang lain. Ojo malah duwe masalah. Wonten nggih, ibu-ibu tambah tua, utangnya tambah kathah. Arisan teng pundi-pundi. Nggene arisan. Arep dienggo apa? Ya saya seneng nglumpuk-nglumpuk ngoten niku, nggih. Sehingga ketika dia sudah berusia lanjut, malah emosi dia itu enggak stabil dan semangat dia untuk mengumpulkan harta semakin berlebihan. Ning kene arisan ngemplang, ning kene arisan ngilang, ning kene duwe utang. Pak, wonten sing yuswane 7 dosa tapi jadi korban pinjol sampai puluhan juta. Masya Allah, umur sakmono lho dienggo apa? Ya pengen kaya Gen Z ngono to, Mas. Dadi nek jajan ya kopi kekinian. Wah. Napa niku? Dadi nek panganan kudu sing modern. Teh macan maca. Kemudian kalau topping keju, insyaallah. Serundeng rapayu. Karena yang dia cari seperti itu. Maka karena dia ngejar ingin ikut tren anak muda tapi ranyawang tua, akhirnya seperti itu. Nah, model seperti ini berbahaya. Makanya berlatih untuk memperbaiki di sisa usia, semoga nanti bisa dapat husnul khatimah. Selanjutnya, dalam posisi ini ketika kita bekerja sebagai hamba Allah, agar kita bisa memiliki hati yang nyaman, pertama, kami menyarankan hindari sebisa mungkin yang namanya gesekan dan sengketa dengan teman. Kula baleni malih nggih. Hindari sebisa mungkin yang namanya apa? Gesekan dan sengketa dengan teman. Sebab sing jenenge wong padu niku mboten nyaman. Nek wong niku jotakan padu karo bojone, kesel mboten, Pak? Capek enggak? Capek nggih, kesel. Yen saya Mas ya. Sudah berkeluarga belum? Sudah. Pernah berantem enggak dengan istrinya? Duh. Pernah ya? Mungkin pernah. Capek enggak rasanya? Capek. Orang itu kalau dia bermusuhan dengan orang lain, apalagi kalau bermusuhan dengan satu rumah,
mbok karo bojone, mbok karo anake, mbok karo dulure, itu ada rasa capek. Capeknya nemen, Pak. Makanya manusia yang paling bahagia adalah menungso sing boten gadah lawan, tidak punya musuh. Mlaku ngalor kanca kabeh, mlaku ngidul dulur, mlaku ngalor, mlaku ngetan kabeh kanca. Ngetan ngulon kanca. Sehingga dia akan nyaman di mana-mana. Terlebih lagi menungso niku nek gadah gesekan dengan banyak orang, baik di lingkungan kerja, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan RT, termasuk niki jalan apa namanya? Argo Wiyoto D9, D8, D7 ngoten ya? Ngoten. Berarti sebelahnya kan D10. Niku nomor rumah kan ya? Oh, boten. Mau merek tok. Jadi kalau kita punya lawan, punya kawan yang dia adalah tetangga-tetangga kita, rasanya nggak nyaman. Jenengan mawon nggih, misalnya nggih, mlebu ruangan ini, kok ada satu orang yang kita benci, begitu sudah mau masuk, nyawang sandale wis lara ati. Ono ning kene iki wong. Itu baru lihat, durung delok. Nek ketemu wonge pripun? Menghindar dia. Melengos, jodohan. Ditambah lagi sesuk nalikane kiamat seperti ini saling nuntut. Makanya wonten pesen Imam Syafi'i, jenengan catat Pak, penting nih Pak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah nanti ngendika, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Jenengan kok nggak ada kata musuh, apa meneh tanggane arep metu kau gek buka lawang celingak cilengok ono ora sing ning jaba kae. Ora ono, gek wani metu. Nyaman nggak kira-kira? Sangat tidak nyaman. Makanya hindari yang seperti ini. Sehingga yang sudah berusia maupun termasuk juga yang masih muda, belajarlah untuk menjadi orang yang selalu nyaman ketika bersama orang lain. Tapi Pak, nek kene duwe tangga kok ngayeli niku pripun Pak? Senengane duwe masalah, senengane padu. Nek jenengan saged boten ngurusi ora usah diurusi. Agar kita tidak disibukkan dengan orang-orang yang senang punya masalah seperti itu. Sehingga kita berusaha untuk menghindar. Karena itulah dalam Islam kita diajarkan begini. Kalau Anda senang dengan orang lain, sampaikan. Tapi kalau kita benci sama orang lain, rahasiakan. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah duduk dengan seorang sahabat. Sebut saja sahabat ini namanya sahabat A, karena dalam hadis ini tidak disebutkan. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Lewatlah sahabat B. Terus sahabat A ini matur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku itu senang sama si B tadi. Nabi SAW tanya, alam tahu, apa kamu sudah memberitahu dia? Jawaban sahabat si A, belum. A'limhu, kasih tahu dia. Falahiqahu, akhirnya dikejar Pak. Begitu ketemu si B, lalu si A ini mengucapkan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai Anda karena Allah. Jadi wong niku nek duwe seneng karo wong liya disebabkan karena kedekatan hubungan, karena iman, karena ketaatan, sampaikan. Saya senang sama Bapak, saya suka sama Bapak. Inni uhibbuka fillah. Terus orang itu menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga zat Allah Subhanahu wa taala mencintaimu disebabkan engkau mencintaiku karena dia. Sebaliknya, nek duwe rasa ora seneng karo wong liya, jangan ditampakkan. Agar tidak menimbulkan permusuhan yang semakin parah. Ya nek ora seneng tapi ya ora usah sang karo merengut, nek ketemu terus melengos,
buang muka tidak. Anda tetap tampakkan biasa saja. Tidak akrab boleh, tapi menampakkan permusuhan hindari. Jadi nonton tonggo sing duwe masalah, ana kanca sing senengane gawe masalah, tidak akrab boleh. Tapi kalau sampai memasang permusuhan dilarang. Dipahami ya? Pernah satu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, datang seseorang yang akhlaknya itu jelek. Dari kejauhan orang itu sudah datang. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, bi'sa akhul ashirhu. Dia itu orangnya jelek akhlaknya. Begitu orang ini mendekat, Nabi SAW senyum dan beliau menampakkan keakraban. Salam dijawab, ketika ngobrol ramah. Urusannya hanya sampai titik situ, selesai. Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Karena kalau tidak punya rasa suka kepada orang lain, kok ditampakkan, misalnya terus ngomong, aku rasa seneng karo awakmu, kira-kira dadi apa Pak? Nah, dados permusuhan. Baik, coba sekarang salaman dengan kanan kirinya. Salaman dengan kanan kirinya. Ucapkan ya. Inni uhibbuka fillah. Jenengan kali sinten? Baik. Sekarang sampaikan ke sebelah kanan dan kirinya. Sampaikan ya. Aku benci kamu. Bisa enggak? Kenapa? Tidak sesuai fitrah. Jadi fitrahnya manusia dalam kondisi normal menyatakan benci itu tidak bisa. Tapi kalau kita menyatakan aku senang sama kamu, bisa. Disitulah kita perlu menjaga suasana kenyamanan dalam sebuah lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga akan bisa terwujud kalau seperti ini selalu dijaga. Yang saya Bapak kagungan HP betul? Wonten. Ibu ada nggak di sini? Nggak ikut. Kalau Bapak bawa HP? Nggak bawa. Tinggal di rumah. Nih Bapak ada HP? Baik. Pernah nggak Bapak terus ngirim apa misalnya emoticon cinta ke istrinya? Dulu. Dulu niku kapan? Oh, dhisik nalikane masih muda. Sekarang masih muda. Oh, insyaallah. Jadi di batas usia berapa kata sayang suami istri itu terakhir diucapkan? Ini wis umur swidak iki wis isin to Mas ngomong kaya ngono. Nggih, Pak. Yuswa pinten? 57. Masyaallah. Pernah enggak bisa sayangku ini sering? Sering. Alhamdulillah. Bojone balas pripun, Pak? Wis to, Pak, wis tuwa kok kaya ngono. Jadi kadang suasana kerukunan itu memang perlu dipeksa, Pak. Memang kayak kok yo isin ngarep maju mundur isin. Mbok sing lanang sing isin atau sing wedok sing isin. Tapi sesekali perlu dilakukan seperti itu. Makanya yang seperti ini memang butuh belajar. Tidak semua orang bisa. Dengan orang lain juga sama. Menciptakan suasana kerukunan. Baik dalam rumah tangga, baik ketika bertetangga, baik ketika dalam lingkungan kerja dan yang lainnya, ini disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum." Mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antar sama saudara kalian. Selanjutnya, yang kedua, agar suasana kerja itu nyaman, agar kita bisa hidup dengan tenang, maka kita diajarkan dadiyo menungso sing gampang ngalah. Dadiyo menungso sing gampang ngalah. Ngalah dengan kalah niku sami napa benten? Benten.
Kalau bapak-bapak di rumah senengane ngalah nopo kalah, Pak? Hah? Ustaz, antum ngalah nopo kalah, Pak? Nih bapak-bapak bagaimana, Pak? Kalah. Ngalah nggih, Pak. Ya dadi sing tuwa ya kudu ngalah tidak sama dengan kalah. Wong Jawa niku duwe napa? Filosofi yang kuat berkaitan dengan interaksi dengan sesama. Sehingga terkadang ada orang yang dia berada di posisi ngalah, tapi sejatinya itu kemenangan baginya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Allah tidaklah menambahkan pada diri seorang hamba ketika dia memaafkan orang lain illa izzan, kecuali kehormatan. Kadang nyuwun sewu, wonten sebagian orang niku keberatan. Mbok niku dimaafkan toh, Pak? Oh, ndak bisa. Ini harga diri saya. Regane pinten? Ini harga diri saya. Harga diri Anda itu berapa? Sehingga dia berat untuk memaafkan, tidak mau untuk mengalah karena merasa, wah pokoke kudu aku sing luwih dhuwur, sing luwih menang, sing luwih gede dan seterusnya. Nah, karakter seperti ini akan sulit untuk bisa diajak kompromi kalau punya masalah. Sehingga pengennya kudu menang. Nek pengen kudu menang, sing lanang kudu menang, sing wedok ya kudu menang, terus yang menang sinten? Wasit. Setan bermain di situ. Akhirnya ketika laki-lakinya pengen berkuasa, pengen menang, sing wedok ya pengen menang, setane melu, sing menang setan. Karena salah satu di antara godaan iblis yang paling dia sukai adalah ketika sampai berhasil memisahkan suami dan istri. Baik, kembali ke tadi. Karena itulah belajar untuk menjadi manusia yang mudah ngalah dijanjikan dengan janji yang istimewa. Apa janjinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa dapat rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa walaupun dia berada di pihak yang benar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kula baleni melih, Pak. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin bisa dapat surga di tengah surga. Bisa dapat rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Contoh nggih, dulur lanang kalau dulur wedok rebutan warisan. Nek miturut ajaran Islam, antara lanang kalau wedok warisane sami napa benten? Ngitungnya pripun? Iya? 1:2. Wong lanang dapat, sing wedok sak gendong sak pikulan. Wong lanang mikul, wong wedok gendong loro ya, Pak, ngarep guri ya ora kuat. Ada enggak kira-kira saudara perempuan yang minta jatah warisannya disamakan dengan yang laki? Kudu padha lho ya, wong kabeh iki ya anak kok. Lanang wedok kabeh iki anak, mosok dibeda-bedakne. Sing bedane niku Allah. Allah berfirman, "Wa laisa dzakaru kal untha." Wong lanang tidak sama karo wong wedok. Ana sing ora trimo, pokoke kudu padha. Wong kabeh iki ya anak. Ya bener kabeh iki anak, tapi anak lanang karo anak wedok beda. Monggo warisane nggih beda. Pak, tapi sekarang kan perempuan itu jadi tulang punggung. Ya laki-laki jadi tulang betis. Ya kalaupun perempuan ada yang jadi tulang punggung, dia akan menikmati hasil yang dia dapatkan. Tapi kalau urusan warisan kan peninggalan orang lain yang diberikan kepadanya. Maka dalam posisi ini wanita dia
mendapatkan jatah yang lebih sedikit. Tapi Pak, dulurku nggih mboten purun ya Pak, wis tak kandhani kaya ngono. Nggih pun. Sampeyan ngalah, insyaallah dapat rumah di tengah surga. Wis timbangane rame, kelangan dulur rapopo. Monggo nek arep njukuk warisan dipadakne ya monggo. Timbangane kelangan dulur. Luwih apik ngalah daripada kehilangan saudara. Nalikane dodolan nggih ngoten. Kadang kan ada orang ketika jual beli itu kaku, alot, ra kena dijak kompromi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, wonten hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Allah merahmati menungso ingkang gampangan nalikane dodolan, gampangan nalikane tuku, gampangan nalikane nagih utang. Jadi kita diajarkan dadi wong niku gampangan agar suasana kehidupan ini nyaman. Tapi kadang nggih wonten sing alot niku. Orang Jawa punya satu filosofi. Pripun, Pak? Rugi satak, badi sanak. Ya rugi saithik ra apa-apa, sing penting badi entuk dulur. Sehingga terkadang kita bersikap toleran dengan orang lain, nyaman dengan orang lain, itu justru akan menambah kehormatan bagi yang bersangkutan. Makanya berusahalah untuk belajar seperti ini. Yang ketiga, bagi jaminan ya Pak. Ini pesertanya sudah kesel Pak. Sudah mau pulang. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ini yang disebut dengan sikap nasihat. Sikap apa? Nasihat. Nasihat niku napa, Pak? Iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nasihat adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Wonten setunggalipun sahabat namanya Jarir bin Abdillah. Jarir bin sinten? Abdillah. Jarir bin Abdillah ini gelarnya Yusuf hadhil ummah. Piyambak ini ku ganteng sampai dijuluki Yusuf umat ini. Umar bin Khattab mengatakan lamasatul malaika. Wajahnya itu diusap sama malaikat. Jadi ganteng orang. Jarir bin Abdillah ini suatu ketika beliau itu beli kuda, lalu nyuruh pembantunya, mbak aku ditukono kuda. Akhirnya pembantunya berangkat membelikan seekor kuda, dapat harga 300 dirham. Lalu pembantunya bilang kepada penjual kuda, mari kita datang ke Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka berdua menemui Jarir. Sampai ketemu Jarir, ditilii. Berapa tadi? 300 dirham. Kalau saya tawar boleh enggak? Ini aku sing dodol wis deg-degan. Arab dinyang piro iki mau wis dinyang 300. Saya dinyang meneh. Sebentar. Ini kalau saya tawar 400 dirham gimana? Oh iki monggo 400. Sebentar dulu. Kalau 500 monggo 500. 600 terserah Anda. Sampai jadinya 800 dirham. Dibayar 800 dirham. Masya Allah. Orang yang melihat kejadian ini gede-gede. Kok ono menungso kaya gitu. Akhirnya beliau menyampaikan ketika ditanya, "Kenapa Anda bersikap seperti itu?" Kata beliau, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi likulli muslim." Aku membaiat Rasulullah SAW untuk memberi nasihat kepada setiap muslim. Maksudnya adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Cara gampangnya ngeten Pak. Kalau kita pengen disikapi sopan, maka bersikaplah sopan. Kalau kita pengen dihormati orang, maka hormatilah orang. Kalau kita tidak ingin ditipu orang, jangan nipu orang. Nek awakmu tidak ingin disikapi jahat, jangan bersikap jahat.
Nek kue pengen saged tenang, tidak diganggu suaranya dengan orang lain, ojo nganggo motor brong. Motor kok kaya ngono. Sepanjang jalan dia ganggu orang. Dan biasanya wong niku nek motor kok kenal pote banter, pengennya apa Pak? Ngegas. Sampai di lampu merah dibelayar-belayar. Jadi ada orang yang apa ya, boleh kita sebut mentalnya kejungkir. Dan seperti ini di negara kita masih dibiarkan. Artinya yang sudah jelas sangat mengganggu, tapi mereka masih berkeliaran dengan sangat bebas. Ya Pak, itu nek diurusi ya urusannya dawa. Karena termasuk di antara orang yang kadang susah untuk diberitahu. Nah minimal kita jangan ikut-ikutan kayak gitu. Tolong putra-putranya juga dikandani, wis ta ora usah dadi wong kaya ngono. Bisa jadi kalau sampai ada orang yang terdolimi, lalu dia ngangkat tangan Allahumma, nah, didoakan keburukan, iso celaka salawase. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lingkungan kita, baik lingkungan Salatiga maupun daerah muslim yang lainnya, dijaga oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Amin Wahid atas nasihat yang telah diberikan dalam kajian. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian masih ada waktu, kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Baik, di sisa waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama, hadiahnya pun siap Mas? Siap. Ya. Hadiahnya minyak. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama ulama yang tadi memberi nasihat tentang sisa usia. Bapak-bapak dulu angkat tangan. Bapak-bapak. Sinten? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini zaman siapa Pak? Zaman tabi'ut tabi'in, dapat hadiah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, apa pesan Imam Asy-Syafi'i agar kita tidak banyak bergesekan dengan orang lain? Oke, monggo. Jadi enggak? Oke. Siapa? Monggo. Siapa? Ya, saya. Oh. Maaf, Asik. Gimana? Sejelek-jeleknya sejelek-jeleknya bekal untuk menuju masyarakat, akhirat untuk menuju masyarakat. Allah dibalik ini boleh. Sejelek-jelek bekal untuk menuju akhirat. Jelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan masyarakat. Ini sing jawab kula napa jenengan? Dapat hadiah. Selanjutnya, sebutkan cara agar atau keutamaan ketika seseorang suka memaafkan. Sebutkan keutamaan ketika orang suka memaafkan.
akan, bukan itu. Keutamaan orang yang suka memaafkan. Coba cari yang lain. Akan mendapatkan jaminan rumah di surga. Bukan itu, bukan itu. Ada lagi? Ada lagi Pak jawabannya? Baik, saya ganti pertanyaannya Pak ya. Nanti dijawab yang sama ya. Sebutkan keutamaan orang yang suka menghindari sengketa walaupun benar. Dijaminkan rumah di surga. Iya benar. Siapa saja? Nah, selanjutnya untuk bapak-bapak yang sebelah sini, yang sebelah kanan ya. Lantai aja nggak apa-apa. Pertanyaannya simpel mawon ya. Sebutkan keutamaan orang yang suka memaafkan. Oke, monggo Mas. Gimana? Bapak duduk aja Pak. Mendapatkan izah dan kemuliaan dari Allah. Betul sekali. Baik, untuk bapak-bapak lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Sebutkan apa tadi? Sebutkan cara agar kita, kok susah tadi, bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tinggal diwalik ini. Oke, saya ganti pertanyaannya. Kalau kita mencintai orang lain, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau kita nggak suka sama orang lain, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita seseorang harus kita sampaikan, tapi kalau kurang berkenan, jimpet atau ditahan dan Jimpet. sampaikan. Ada bahasa baru ya. Oke, boleh. Baik. Pun juga masih banyak Mas. Masih 4 Ustaz. Masih 4. Baik. Yang ini gambil nggih. Nanti langsung angkat tangan. Yang putranya paling banyak, anaknya paling banyak. Pinten? 6. Ada yang di atas 6? 6. Pemenangnya 6. Selanjutnya, siapa yang saudaranya paling banyak, dulure paling kathah? Pinten? 7, 11, 9, 11 lebih banyak. Dan yang 11 tadi sudah dapat hadiah, maka yang 9. Hah? Ada yang 12. 12, pundi 12. 12. Baik, dulur 12. Selanjutnya, satu lagi. Oh, 2 lagi ya. Siapa yang putune paling kathah? Pinten? 18. Sing bae? Pinten? 14. 18. Satu lagi yang terakhir ya. Yang datang dari tempat paling jauh. Pundi Mas? Semarang. Semarang. Ada lagi? Oh banyak Semarang. Hah? Pribon? Nggih, dapat hadiah. Wah, utang budi kula mboten ngerti. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wonten ada? Coba. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum afan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, pinjaman seperti apa yang dihalalkan agama kita? Karena
kami tidak bisa menghindari yang namanya hutang piutang. Kalau bunganya sedikit aja, apakah halal Ustaz? Riba walaupun sedikit hukumnya tetap haram. Sehingga jangan pernah berpikir bunganya cuma sedikit kok. Riba tetap riba walaupun sedikit. Nabi SAW pernah bersabda, dirhamur riba yakuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa thalathina zanya. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba lebih buruk daripada 36 kali berzina. 1 dirham niku pinten Pak? Cuman 60.000 untuk saat ini, mungkin kurang lebih 80.000 lah. Sehingga kalau cuman riba dengan nilai 1 dirham hukumnya haram, maka riba-riba yang lain hukumnya juga haram. Riba itu sedikit maupun banyak hukumnya haram. Nah terus gimana Pak? Nek pengen mengembangkan usaha tapi boten angsal riba, berarti caranya adalah jenengan golek modal tonggone napa koncone, terus nanti bagi hasil. Bedane napa Pak? Nek bagi hasil itu sesuai dengan hasil yang ada. Sehingga hasilnya pinten? Oh hasilnya misalnya 10 juta, maka dibagi misalnya 50-50, berarti masing-masing 5 juta 5 juta. Sehingga perhitungannya sesuai dengan kondisi hasil yang senyatanya. Wallahu a'lam. Boleh lagi Ustaz. Ya, berkaitan dengan tadi bank riba Ustaz, semisal mendapatkan hadiah dari hal tersebut, apakah boleh Ustaz? Mendapatkan hadiah dari yang kita pinjam dari bank ribawi misalnya. Mendapatkan hadiah dari bank riba. Jadi kita punya tabungan di bank riba, terus kita dapat Hadiah. Ya, jawabannya tidak boleh ya. Sehingga hadiah itu boleh diberikan ke fakir miskin yang ada di sekitar kita. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin, bagaimana cara menghilangkan hasad terhadap teman dalam bekerja supaya hati ringan dan jauh dari dengki Ustaz? Insyaallah. Ini berat nggih. Wong niku nek duwe hasad niki penyakit sing paling susah disembuhkan. Karena kalau orang sudah punya hasad biasanya menjalar sampai ke sumsum tulang, sehingga sulit sekali untuk dihilangkan. Jadi begini, hasad itu bisa makin besar kalau dirawati, tapi kalau ditahan nanti dia akan bisa minimal tidak berkembang. Kados ini tumor. Tumor itu nek dirawati tambah gede, tapi dihilangkan total mungkin nggak bisa. Sehingga hanya minimal dibuat yang penting tidak berkembang. Itulah penyakit tumor. Maka orang kalau sudah kena penyakit hasad, minimal jangan diperbesar, ojo sampai dirawati. Carane pripun Pak Ustaz? Cara yang bisa dilakukan adalah misalnya jenengan hasad dengan si A. Kenapa si A itu lebih sukses, lebih berhasil? Nah, sampeyan dongakno si A. Dongakno napa Pak Ustaz? Apa dongakno cilaka? Nggih mboten. Dongakno napa? Kula ajari dongane. Ya Allah, berikanlah karunia, keberkahan, kesehatan, kelapangan rizki dan kesuksesan bagi si A. Ra kuat Pak Ustaz. Wong aku iki gak seneng kaya ngono. Malah kon ndongakno si A kaya ngono. Lho, iki minangka melawan gejolak hati hasad. Jadi dilawan dengan apa? Doa. Sampeyan hasad kepada siapa? Kula niku hasad, kok toko niku luwih laris timbangane toko kula. Dongakno, ya Allah muga-muga toko niki luwih tambah laris, tambah barokah, tambah jaya. Kuat mboten? Hah? Mboten kuat? Mungkin orang enggak kuat. Kenapa? Dia mendoakan sesuatu yang berlawanan dengan harapannya. Tapi ketika itu dilawan, itu akan bisa menekan semangat hatinya untuk hasad. Baik, ikuti saja doanya. Baik Pak Ustaz, kula nderek. Ya Allah, tambahkanlah keberkahan dan kebaikan bagi si A
yang dihasati, dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Kalimat terakhir ini sing larem ati. Berikanlah aku yang lebih baik darinya. Insya Allah dengan cara seperti itu, hasad ini disembuhkan dengan cara doa. Sebab kalau hasad ini dibiarkan saja bahaya. Kudu dilawan dengan doa. Wallahu a'lam. Izin bertanya lagi, Ustaz, bagaimana memanfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu 24 jam kita dalam sehari, karena saya seorang ibu rumah tangga, mengurus rumah, anak, dan kerja di Singkong Keju, Ustaz. Ibu rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus Singkong Keju. Bagaimana cara membagi waktu? Kalau bagian yang wajib ya ditunaikan. Nek nyambut gawe ada jam wajib, maka ditunaikan sesuai dengan jam wajib. Nanti kalau di rumah juga punya tugas untuk ngerawati anak-anak dan anake mertua, gitu. Maksudnya suaminya. Terus gimana Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at." Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat marang suami, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Sehingga ibu-ibu dipersilahkan, monggo ibu bagi melebet surga melalui pintu mana? Ada pintu sholat, pintu ini, pintu, bebas milih. Masya Allah. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Maka lakukan 4 ini. Inilah ibadah utama bagi wanita. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, izin, berkaitan dengan taat kepada suami, bagaimana caranya Ustaz agar ikhlas kalau saya diminta kerja sama suami di TK saja, padahal pengen yang lebih. Diminta kerja suami di TK saja. Di TK saja. Kadang hati memberontak Ustaz, tapi berusaha untuk ikhlas. Bagaimana? Hati memberontak kenapa? Karena pengen yang lebih Ustaz. Pengen yang lebih. Okay. Ngajar ning UGM menapa? Undip ngoten nggih? Mungkin Ustaz. Masa mau ngajar TK wong iso dadi dosen Undip misal. Ya, memang sebenarnya wanita itu lebih banyak di mana, Pak? Di rumah. Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian di rumah kalian. Sehingga seharusnya wanita itu kodratnya ya di rumah. Anek engko ning omah mangan opo, Pak? Lah biasanya mangan opo? Sego ya mangan sego. Karena wanita itu dinafkahi bukan mencari nafkah. Pun wonten sing jamin suaminya. Anek sing lanang ra nyambut gawe karena tugas laki kudu obah, nek ora obah nggih Pak. Nggih. Nek ora obah diseneni mama. Makanya laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga punya kewajiban menanggung nafkah. Kalau tidak, istri boleh gugat cerai. Sampai kaya ngono. Maka kalau sampai lelaki ini tidak memberikan nafkah padahal dia mampu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqul." Orang itu berdosa kalau menyanyiakan manusia yang wajib dia nafkahi. Istri wajib dinafkahi, gak dinafkahi. Sing lanang tuh dosa. Tapi nek wong wedok kerja, sing lanang kok mboten nyambut gawe, istri enggak nafkahi suami, tidak berdosa. Kalau suami kerja, sing wedok mboten nyambut damel, kok suami tidak menafkahi istri, dosa. Sehingga makin lama dia tidak memberi nafkah, makin lama dia berdosa. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.